Tujuan saya itu buat ngerubah nadanya. Oh gitu, berfokusnya ke ngerubah nada. Nah, kalau saya fokus ke nada dulu. Kalau nada udah enak, cari gacornya lebih enak. Oh, sip. Berarti gini Om, mungkin kesimpulannya ya Om ya. Antara emosinya naik, birahinya naik, kan bunyinya ngotot Om. Otomatis merubah suara. Iya, merubah nada. Merubah nada. Oh, di situ ya rupanya. Oke, halo selamat sore Om Bowo. Halo, sore Mas Pulalo. Maskernya cepet aja maskernya, biar kelihatan gantengnya gitu. Nanti dibilang. Enggak aman. Kita juga udah rapid kemarin. Oh Bowo, ini sambil kita jalan, kita kan mau perjalanan ke Gandangan nih. Iya. Nah, ini mumpung waktunya agak longgar juga gitu kan, sambil perjalanan menikmati pemandangan gitu kan. Ini banyak sekali memang pertanyaan-pertanyaan yang memang belum kita jawab selama ini mungkin. Terutama itu burung-burung yang memang dalam proses pendobelan, keluar dobelnya itu agak susah, emang sangat susah gitu. Kan sekarang, Om kapan ini burung saya keluar dobelan? Om kok kenapa burung saya nggak keluar dobelan? Lah itu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman kita. Mungkin dari Om Bowo sendiri itu tipsnya seperti apa sih gitu? Kalau saya yang tak cari bukan dobelan ya Mas. Gimana? Paling yang tak cari itu gacornya dulu. Gacornya? Gacornya dulu. Kita perhatikan nadanya juga. Paling penting itu nada. Kalau nada udah rubah, tinggal kita cari gacor. Nanti kalau burung udah gacor semi ngriwik lah. Gacor semi ngriwik, kalau itu baru bisa nyari dobelan. Oh gitu. Yang penting gacor, bunyi lah. Bunyi udah minor. Misal bunyi udah minor nih. Bunyi udah minor, ada ngriwiknya sedikit, nanti narik minor lagi. Jadi selahnya itu ngriwik, tapi nggak terlalu panjang sih ngriwiknya sih, paling ngriwik 5 detikan, nanti narik lagi, ngriwik lagi. Nah itu baru bisa dicari dobelannya Mas. Berarti kita fokusnya itu ke gacornya dulu? Iya jelas. Jadi ketika kita langsung buru-buru cari agar bisa cepat keluar dobelan, jadi sebenarnya kurang tepat dong? Iya kurang tepat. Misalnya kalau burung dobelan itu kalau saya ya gacor dulu. Gacor, nadanya masuk, baru kita cari dobelan. Oh gitu. Gacor, nadanya udah masuk, baru kita cari dobelan ya gitu? Iya. Ada triknya sendiri. Kalau semisal langsung dipasangkan gimana Om? Kalau nanti dipasangin, mau dia aja gacor aja belum kok. Paling cuma baru satu tarikan. Berarti kan dia belum gacor Mas. Iya betul. Nanti kalau dipasangin ya paling gembes. Ngedrop lagi. Ngedrop. Iya, soalnya saya takutnya ada salah persepsi dari teman-teman Om. Jadi pada intinya kita fokus ke gacornya dulu. Makanya kan ada proses gacor, ada yang single, ada yang pasangan. Nah itu tinggal dipilih. Masing-masing sama sih, tujuannya sama. Tapi kebanyakan kita fokus itu ke single. Tapi ketika memang di single memang tidak gacor-gacor dan tidak keluar dobelan, bisa dengan menggunakan pasangan. Contohnya seperti apa Om? Contohnya ya kita cariin betina lah. Kita cariin betina, ditempel, nanti dipisah. Pagi kalau jemur bareng, nempel sama betinanya. Itu tempel satu sangkar atau tempel beda sangkar Om? Beda sangkar. Gitu loh. Tempel. Kalau jemur pagi itu bareng. Kalau saya jemur nggak pernah lama sih, paling lama ya paling setengah jam lah. Itu paling lama? Paling lama. Bareng sama betinanya Om? Bareng sama betina. Itu habis jemur baru kita angin-anginkan, itu single. Kita cabut, kita angin-anginkan, suruh dia bunyi. Tujuan dikasih pasangan itu gimana sih Om? Tujuannya buat apa gitu? Yang ngerangsang Mas. Ketika dia ditempel sama betina, otomatis kan birahinya terus naik Mas. Otomatis naik. Otomatis
dia udah naik juga, emosinya juga naik. Ketika dia udah nyaman sama betinanya dipisah pasti nyari. Gitu. Biasanya kan burung-burung yang tadi Om Bowo ceritakan juga ya, bisa dengan menggunakan penggacoran itu dan sistem single dan sistem pasangan. Ditempel pasangan. Nah, paling cepat biasanya itu dengan menggunakan cara yang mana sih Om? Single kah atau tempel pasangan kah atau gimana? Masing-masing punya tujuan sendiri Mas. Kalau saya pasangan nih, kalau saya pasangan tujuan saya itu buat ngerubah nadanya. Oh gitu, berfokusnya ke rubah nada. Kalau saya fokus ke nada dulu. Kalau nada udah enak, cari gacornya lebih enak. Oh, sip. Berarti gini Om, mungkin kesimpulannya ya Om ya. Antara emosinya naik, birahinya naik, kan bunyinya ngotot Om. Otomatis merubah suara. Iya, merubah nada. Oh, terus gitu ya rupanya. Dan jarang orang tahu juga Om masalah ini Om. Kadang kita kan fokusnya di penggacoran. Nanti setelah penggacoran akan timbul keluar dobelan sendiri kan gitu. Ya kalau orang-orang bilang konslet itu rezeki ya nggak bisa. Harus ada usaha juga. Harus ada usaha. Kalau rezeki itu ya paling burung buat masteran, tahu-tahu konslet itu baru rezeki. Kalau untuk faktor pakan sendiri Om, ini kan ada apa ya? Nggak tahu sih ya Om. Ada yang mungkin bilang cukup dengan pakai millet polos. Ada juga yang menggunakan millet kenceng. Ya kalau di Gemilang Abadi tetap pakainya millet Gemilang Abadi itu akan dosis tinggi gitu. Cuman beberapa itu ada yang tetap ngeyel, istilahnya nggak usah pakai pakan kencang, nggak usah pakai pakan tinggi. Sedangkan kita flashback ke belakang di tahun 2016-an itu, sebelum ada pakan tinggi kan lobet konslet masih jarang Om. Jadi faktor pakan tinggi juga penting juga dalam dunia perkonsletan. Bukan berarti itu Om? Penting Mas, kalau pakan tinggi itu penting. Kalau saya dari dulu lah, kalau saya belajarnya dari pengalaman. Nah itu pengalaman pribadi, nah itu pengalaman mungkin dari sharing pakan gitu ya Om ya. Kalau saya dari dulu pengalaman dari burung kecil Mas. Saya dulu pegang pleci. Sama-sama burung koloni berarti? Sama-sama burung koloni. Berarti ilmunya pleci itu bisa diterapkan di lovebird? Bisa. Karena sama-sama burung koloni. Buat teman-teman yang dulunya pernah main pleci seharusnya paham. Kan semuanya kan tipikalnya sama ya Om ya? Sama. Nanti burung yang berkoloni, terus berpasangan juga lah gitu Om. Kita cari emosinya, kita cari birahinya. Itu enak. Tapi lebih enak kalau kita pakannya itu tinggi. Birahi emosinya itu naik terus. Kalau dulu identik dengan pleci itu dengan doping Om. Iya kan? Iya. Benar. Kalau identik, cuman kalau lovebird, kalau gimana ya Om? Saya ngomong takut salah juga gitu kan. Sekarang bilang masalah doping juga masih simpang siur juga ya Om, istilahnya. Ya sebenarnya bukan doping Mas. Apa itu? Bukan doping, itu cuma penunjang Mas. Sama aja kayak pakan. Sama aja dengan pakan sebenarnya. Sama aja. Jadi kesimpulannya dari pengalaman burung selain lovebird juga bisa diterapkan di lovebird Om. Sebenarnya kayak pleci juga. Mure kemarin saya juga cita-cita sama teman-teman yang pernah main benar-benar mendalami ilmu proses mure, menampilkan mure. Sebenarnya ilmunya sama Om. Ya. Kuncinya sama sebenarnya. Ya, kuncinya burung cuma dua kok. Kalau bisa memahami emosi sama birahi, ya udah main apa aja oke. Main burung apa aja oke. Ya betul sih. Emang
kuncinya emang dua itu. Soalnya di Murai Batu pun sama Om, ketika birahinya terlalu tinggi, burung pasti nakal. Iya. Jadi kan ngering-ngering. Ngering-ngering. Kan lobet pun seperti itu. Nah, misalkan birahinya terlalu tinggi juga sama. Sama. Ya kebanyakan mungkin grewe kan Iya. gitu. Kurang ngeluarin lagu, Kurang greget lah. kurang greget. Sama sebenarnya. Jadi poin pentingnya apa yang kita obrolkan ini itu diterapkan di burung-burung lain juga hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Cuma perbedaannya itu cuma karakternya. Jadi kalau dulu saya main pleci karakter, oh ternyata birahi burung pleci itu seperti ini. Jadi perbedaannya cuma seperti Cuma di itu, situ, Mas. ya. Tapi dengan pengolahannya tujuannya itu sama. Tujuannya sama. Kalau kita udah paham, oh ini burung birahi, oh ini burung ketinggian emosi, itu udah enak. Nah, makanya dari itu kuncinya pemahaman itu ya di situ ya Om. Iya. Kalau kita mengabaikan tentang pemahaman, hanya meniru dan meniru ya nun sewu mengkendirin. Ngaten Om. Jangan dulu tanya settingan, Mas. Pahami bener-bener burung dulu, Mas. Iya. Kalau udah paham burung, nanti settingan bisa burung ikut settingan kita. Iya. Itu yang paling penting ya Om ya. Iya. Oke Om Bo, terima kasih. Mungkin sedikit singkat obrolan kita, cuman mungkin ini ada manfaat yang besar. Siap, karena siap. di mobil Amin. juga mungkin nggak terlalu Iya. fokus Nggak gitu terlalu ya Om fokus, ya. Mas, ya. Tapi saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat sahabat Bulalo. Dan tetap semangat, jangan putus asa. Meskipun kadang proses itu nggak semudah apa yang kita omongkan, tapi itulah itulah proses, istilahnya kayak begitu. Ya, benar. Nikmatilah. Nikmati dulu. Oke, terima kasih Om Bowo. Siap, Selamat sama-sama. sore. Semoga Mas nanti Bulalo. di gantangan moncer. Amin, Kita amin, bawa amin. maher. Terus apa lagi? Wah, banyak itu. Banyak. Bawa burung 6 ya Om. 7. Bawa burung 7. Kebetulan Om Novinya di mobil satunya ya Om ya. Iya. Jadi nanti kita ketemu di gantangan. Oke, terima kasih. Sukses selalu buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.